Nikmat terbesar adalah nikmat keamanan, dan di antara nikmat terbesar adalah nikmat makanan. Kenapa kita katakan nikmat kemerdekaan adalah nikmat spesial? Karena nikmat kemerdekaan itulah yang dengannya Allah memberikan kepada kita yang merusak keamanan nyawa diancam dengan kisos, yang merusak keamanan nasab diancam dengan rajam, yang merusak keamanan harta diancam dengan potong tangan. Begitu. Yang merusak keamanan agama diancam dengan hukum irtidad, hukum murtad, penggal kepala. Bahkan yang merusak negeri dan merusak penduduk negeri diancam dengan dibunuh, tapi sebelum dibunuh potong tangan kanan dan kaki kiri. Nikmat terbesar adalah nikmat keamanan, dan di antara nikmat terbesar adalah nikmat makanan. Di antara, oleh karena itu dua nikmat ini Allah sebut dalam surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah yang telah memberikan makan kepada mereka dari lapar, dan Allah yang telah memberikan keamanan kepada mereka dari ketakutan. Menunjukkan bahwa nikmat ini bukanlah sembarang nikmat. Ambil dari diri ana kaidah penting, kaidah penting untuk kita yang membaca Al-Quran, yaitu Allah apabila menyebut sesuatu di dalam Al-Quran dalam bentuk pujian, maka dia bukan sembarang nikmat, tapi nikmat spesial. Allah manakala telah menyebut sesuatu, memuji sesuatu di dalam Al-Quran, maka dia bukan sembarangan nikmat, tapi dia adalah nikmat yang spesial. Kalau kita pandai menjadikan kaidah ini terhadap tilawatul Quran kita dan tadabbur Al-Quran kita, maka akan terlalu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah sebut, yang berlalu dalam bacaan kita terhadap Al-Quranul Karim. Terlalu banyak Allah mengingatkan kepada kita, ini yang saya telah berikan kepada kalian, dan tidak ada satu nikmat pun kecuali itulah nikmat-nikmat spesial. Kalau tidak spesial, Allah tidak letakkan di dalam kitab spesial bernama Al-Quran. Karena dia spesial, maka pantasnya di tempat yang spesial, dan Al-Quran adalah kitab yang spesial. Yang disebut di dalam Al-Quran itu sesuatu yang spesial. Nama-nama yang ada di dalam Al-Quran nama-nama spesial. Maka dari itu, nikmat diberikan makanan sehingga tidak lapar, nikmat diberikan keamanan sehingga tidak takut, itu adalah nikmat spesial. Kaidahnya tadi adalah apabila Allah menyebut sebuah nikmat, memuji sebuah nikmat di dalam Al-Quran, itu tanda nikmat yang spesial. Hari kemarin 17 Agustus bagi kita Indonesia tercinta, hari spesial, di mana negeri kita mendapatkan kemerdekaan
dari penjajah dengan dua proklamator Indonesia. Pertama Bapak Soekarno dan yang kedua Bapak Hatta. Mudah-mudahan ruang ini sekarang adalah masjid, dan apabila kita sudah pindah ke atas, ini menjadi ruang serbaguna dan ruang pertemuan. Mudah-mudahan kita bisa menamakannya Soekarno-Hatta sebagai tanda terima kasih kita kepada dua proklamator Indonesia, Bapak Soekarno yang berasal dari Blitar dan Bapak Hatta yang berasal dari Bukit Tinggi. Kenapa kita katakan nikmat kemerdekaan adalah nikmat spesial? Karena nikmat kemerdekaan itulah yang dengannya Allah memberikan kepada kita keamanan. Yang dengannya Allah berikan kepada kita apa? Keamanan. Syekh yang datang kepada kita sekarang berasal dari negeri yang sedang berperang. Dari kisah-kisah yang kita dengar dari beliau, terasa nikmat negeri kita ini, di mana Allah berikan kepada kita. Maka inilah nikmat yang sangat besar. Keamanan saudaraku dan saudariku adalah salah satu anugerah Allah yang harus dijaga dan dirawat. Keamanan adalah nikmat Allah dan dirawat, bahkan dilestarikan dan disempurnakan. Bukan hanya dirawat, dilestarikan dan disempurnakan. Oleh karena itu agama Islam datang dengan hukuman-hukuman berat bagi yang merusak keamanan. Yang merusak keamanan nyawa diancam dengan kisos. Yang merusak keamanan nasab diancam dengan rajam. Yang merusak keamanan harta diancam dengan potong tangan. Begitu. Yang merusak keamanan agama diancam dengan hukum irtidad, hukum murtad, penggal kepala. Bahkan yang merusak negeri dan merusak penduduk-penduduk negeri diancam dengan dibunuh, tapi sebelum dibunuh potong tangan kanan dan kaki kiri. Sebelum dibunuh, baru setelah itu dibunuh. Kenapa demikian keras? Karena alangkah buruknya yang mereka berikan kepada manusia. Apa yang mereka berikan kepada manusia? Merusak keamanan. Merusak keamanan. Tak ada nikmat harta kalau tak aman. Tak ada nikmat rumah kalau tak aman. Tak ada nikmat punya istri dan punya anak kalau tak aman. Tak ada nikmat makanan kalau tak aman. Kenapa kita bisa belajar agama sekarang ini? Karena aman. Kenapa kita bisa berdagang? Karena aman. Kenapa kita bisa tenang di rumah kita tidur malam? Karena aman. Jawabannya semuanya karena aman. Oleh karena itu, yang merusak keamanan diancam dengan hukuman keras dan tegas agar mereka jera. Dan Allah Maha tahu isi hati manusia. Semoga Allah berikan kepada negeri yang kita cintai ini keamanan dan keamanan. Dan semoga Allah memperbanyak dan memperkokoh keamanan di negeri yang kita cintai ini. Karena amanlah kita bisa azan,
Karena amanlah kita bisa sholat, karena amanlah kita bisa pengajian, karena amanlah kita bisa mencari nafkah, karena amanlah kita bisa. Tanpa keamanan semua itu akan sirna. Maka alangkah besarnya jasa para pahlawan nasional, alangkah besarnya jasa mereka. Semoga Allah memberikan ganjaran kebaikan yang luar biasa kepada pahlawan-pahlawan nasional kita, al-muslimin, yang telah berjuang untuk mewujudkan keamanan dari penindasan penjajah di negeri yang kita cintai ini. Semoga Allah balasi mereka pahala yang besar, dan semoga Allah masukkan mereka ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kepada orang-orang yang berjuang sehingga saat ini, hingga detik ini, untuk keamanan di negeri yang kita cintai ini. Baik,